warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut dan taat terhadap aturan berkenang dengan masyarakat dan kepentingan umum. Kepatuhan didefinisikan berupa perilaku, tindakan, kebiasaan, dan kerelaan untuk mematuhi kebijakan, hukum, regulasi, dan ketentuan, peraturan pemerintah, dan larangan yang ditentukan. Kepatuhan merupakan sikap disiplin atau perilaku taat terhadap suatu perintah maupun aturan yang ditetapkan dengan penuh kesadaran. Kepatuhan sebagai perilaku positif dinilai sebagai sebuah pilihan. Artinya, individu memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial. Permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting, kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut melakukan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Peraturan diartikan sebagai tatanan, petunjuk, atau ketentuan tentang sesuatu yang dibolehkan dan dilakukan. Peraturan merupakan sebuah tatanan yang berperan untuk mengontrol pola kehidupan masyarakat agar dapat berjalan stabil. Peraturan memiliki tujuan untuk mengarahkan anggota masyarakat agar tercipta suatu pola kehidupan yang tertib. Patuh terhadap peraturan berarti berlaku taat, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku memiliki sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan. Kepatuhan terhadap peraturan memiliki dimensi-dimensi yang terkait dengan sikap dan tingkah laku patuh. Dimensi kepatuhan adalah mempercayai kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan. Menerima seseorang dikatakan patuh apabila yang bersangkutan menerima balik kehadiran norma-norma ataupun dari suatu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Melakukan seseorang dikatakan patuh jika norma atau nilai-nilai dari suatu peraturan diwujudkan dan dilaksanakannya dalam perbuatan. Ada 3 hal yang nantinya bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Faktor-faktor ini ada yang bisa berpengaruh pada setiap keadaan, namun juga berpengaruh pada situasi yang bersifat kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu pertama, kepribadian, faktor internal yang dimiliki individu, di mana faktor ini akan mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berada pada situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu. Yang kedua, kepercayaan. Suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan keyakinan yang dianutnya. Sikap loyalitas pada keyakinan akan mempengaruhi pengambilan keputusannya. Ketiga, lingkungan. Nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungannya yang kondusif dan komunikatif akan mampu membuat individu belajar tentang arti norma sosial dan kemudian menginternalisasikan dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Kepatuhan terhadap aturan merupakan perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan menerima dan melaksanakan aturan tersebut secara sadar dan ikhlas. Ciri-ciri individu yang taat terhadap peraturan yaitu selalu berpegang teguh pada peraturan dalam suatu perbuatan atau kegiatan, selalu berusaha melaksanakan peraturan, selalu berusaha menerapkan peraturan dalam kehidupan sehari-hari, akan selalu ikut dalam mengamankan peraturan yang berlaku. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme tersebut adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mampu menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang ada. Beberapa sebab mengapa warga masyarakat mematuhi aturan, diantaranya adalah yang pertama, orang patuh terhadap aturan karena ia memang orang yang taat serta punya pemahaman yang baik sehingga dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Salah satu contoh adalah menggunakan seat belt di mobil. Hal ini merupakan refleksi masyarakatnya untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Kedua, orang menaati aturan karena pengaruh masyarakat di sekelilingnya. Ketiga, orang patuh terhadap aturan karena ingin memelihara hubungan baik dengan lingkungan sosial atau penguasa aparat pemerintah.
Keempat, orang patuh terhadap aturan dikarenakan sesuainya nilai-nilai hukum dan aturan hukum dengan inspirasi yang tumbuh di kalangan masyarakat. Dari hal inilah timbul bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang ada. Secara psikologis, kepatuhan pada peraturan yang sangat penting meskipun terkesan bahwa kepatuhan membatasi kebebasan individu, namun sebenarnya ada dasar yang sangat kuat berkaitan dengan kepatuhan. Tanpa kepatuhan, seseorang tidak akan mengetahui bahwa dia sedang berada dalam kekacauan sosial. Harlock mengemukakan, kepatuhan sangat dibutuhkan oleh mereka yang ingin bahagia menjadi orang yang baik dalam hal penyelesaian diri, sikap dan perilaku patuh dan taat dalam menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, dapat membantu berfungsinya suatu peraturan. Peraturan sebagai kontrol sosial ditunjukkan untuk memberikan patokan dasar, norma, nilai terhadap masyarakat dalam bertingkah laku sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib, beradab. Untuk mencapai semua itu diperlukan suatu sikap patuh terhadap aturan yang ada, guna mencapai ketertiban masyarakat yang teratur dan terarah. Sadar diri atau self-awareness adalah kondisi di mana seseorang mampu memahami diri sendiri. Dengan sebaik-baiknya, ia sadar kepada pikiran, evaluasi, dan perasaan dalam dirinya. Mereka dengan kemampuan self-awareness yang baik akan lebih mampu menjaga emosi dengan mudah. Tak hanya itu, mereka juga bisa membaca situasi sekitar serta memahami orang lain lebih mudah. Ada beberapa tahapan sadar diri. Yang pertama, tahap ketidaktahuan. Tahap ketidaktahuan yaitu tahapan yang terjadi pada seorang bayi yang belum memiliki kesadaran diri. Tapi ini juga disebut dengan tahap kepolosan. Yang kedua, tahap berontak. Tahap berontak yaitu adanya permusuhan dan pemberontakan dengan tujuan mendapatkan kebebasan untuk membangun kekuatan batin. Yang ketiga, tahap kesadaran diri. Tahap kesadaran diri yaitu seseorang mampu melihat kesalahan diri sendiri dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Keempat, tahap kesadaran diri yang kreatif. Tahap kesadaran diri yang kreatif yaitu seseorang yang mencapai kesadaran diri yang kreatif di mana mereka mampu melihat kebenaran tanpa terpengaruh oleh keinginan dan perasaan yang subjektif. Manfaat sadar diri adalah mempunyai kemampuan sadar diri yang baik akan mendatangkan banyak manfaat. Antara lain, mampu menenangkan pikiran maupun stres ketika menghadapi masalah, menikmati hidup yang lebih bahagia dan bermakna, membantu kerja lebih cerdas dan efisien karena menyadari kelebihan dan kekurangan diri, mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain sekaligus menciptakan batasan emosional dengan sekitar. Kesehatan emosional, mental, fisik, dan spiritual akan terjaga. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, bertindak yang bernilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Bersifat demokratis dengan demikian memang diperlukan, karena dengan banyak kepala yang berpikir, persoalan yang dihadapi akan terasa ringan dipikirkan. Untuk kita memerlukan kesetaraan dari setiap orang, sehingga semuanya mempunyai hak suara yang bicara yang sama dan ada beberapa inti demokrasi. Yang pertama, persamaan hak. Yang kedua, partisipasi setara. Yang ketiga, prinsip mayoritas. Keempat, pendidikan demokrasi. Yang terakhir adalah santun. Santun atau kesantunan adalah tindakan atau perilaku yang mencerminkan sopan santun dan tata krama dan rasa hormat terhadap orang lain. Hal tersebut mencangkup berbagai aspek dalam berinteraksi seperti cara berbicara, bersikap, dan berkomunikasi dengan orang lain. Santun bukan hanya tentang tindakan lahirlah, tetapi juga mencerminkan rasa hormat dan kesadaran terhadap perasaan, nilai, dan budaya orang lain. Kemudian, santun juga dapat dilihat sebagai cara kita beradaptasi dan berinteraksi dalam lingkungan sosial. Lalu, mencangkup menghormati norma sosial, menghindari perilaku kasar, dan menunjukkan etika dalam berbagai situasi. Sikap santun adalah elemen penting dalam hubungan sosial yang sehat dan menghormati. Tentunya, sikap itu membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai, mendukung interaksi manusia yang positif. Dalam berbagai budaya dan masyarakat, nilai santun sering dihargai sebagai prinsip dasar dalam berperilaku berkomunikasi dengan orang lain. Pentingnya santun dalam kehidupan sehari-hari. Santun memiliki banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempermudah interaksi sosial. Yang kedua, bisa menghormati orang lain. Ketiga, menciptakan hubungan yang positif. Keempat, membangun kepercayaan. Kelima, menyelamatkan diri dari konflik. Keenam, mempertahankan nilai budaya. Dan ada beberapa prinsip-prinsip santun, yaitu
sopan santun dalam berbicara, hormat terhadap privasi, kesadaran terhadap budaya, menghormati waktu orang lain, menghormati perasaan dan pendapat, dan ketulusan dan keterbukaan. Kesimpulannya, pengertian santun adalah prinsip etika dan perilaku yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Santun juga mencangkup tata krama, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang lain.